Yo, kembali lagi di fans bola uncensored. Di sini akan lanjut ke part 2 World Cup Qualification zona Eropa. Setelah sebelumnya kita sudah membahas dari grup A sampai dengan grup F, di mana tiap grup ini berisi 4 tim dan baru saja memulai proses kualifikasinya pada bulan ini, yaitu bulan September. Dan masih ada lagi, yaitu grup G sampai dengan grup L, yaitu grup 7 sampai grup 12 ya. Proses kualifikasinya ini sudah dimulai sejak bulan Maret lalu dan akan berakhirnya barengan nanti sekitar bulan November. Dan udah main, mereka udah main dan sudah mengoleksi atau memperoleh beberapa poin. Dan tanpa lama-lama langsung saja kita bahas dari grup G. Di grup G sendiri teman-teman, di sini ada 5 tim, yaitu ada Belanda, ada Polandia, Finlandia, Lithuania, dan juga Malta. Sepertinya persaingan untuk lolos langsung ini antara dua negara adalah negara Belanda dan juga Polandia. Tentunya negara Belanda difavoritkan untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dan Polandia kemungkinan besar ya, ini menurut prediksi saya ini akan masuk second round ataupun ke zona playoff nantinya. Untuk Finlandia nampaknya akan sangat sulit untuk bisa lolos langsung apalagi ya finish di posisi kedua untuk lolos ke second round. Dan kalau kita lihat ini Belanda pun tidak mulus-mulus amat ya untuk bisa lolos langsung. Terutama salah satu pengganjal utamanya adalah Polandia. Di match day pertama menang Finlandia 2-0, Malta 8-0, Lithuania 3-2, draw tapi lawan Polandia 1-1. Memang Polandia ini yang menyulitkan Belanda ya di grup G ini. Dan kemarin tadi malam Belanda baru saja menang 3-2 atas Lithuania dan Memphis Depay berhasil mencetak kedua gol dan menyematkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Belanda. Suka tidak suka, namun Memphis Depay ini menjadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dan berada di atas nama-nama tenar striker top Belanda lainnya. Total, Memphis Depay saat ini sudah mencetak 52 gol. Di bawahnya ada Robin van Persie dengan 50 gol. Di peringkat ketiga ada Klas Jan Huntelaar dengan 42 gol. Keempat ada sang pelatih kita tercinta, Bapak Patrick Kluivert dengan 40 gol. Dan peringkat kelima ada Dennis Bergkamp dengan 37 gol. Dan untuk legenda ataupun sang dewa bola dari Belanda, Johan Cruyff, hanya mencetak 33 gol dan berada di peringkat 10 sebagai pencetak gol terbanyak timnas Belanda. Memang kalau kita lihat teman-teman untuk sepak bola modern ini, eh, negara cenderung lebih banyak memainkan pertandingan sehingga pemain lebih banyak mencetak gol. Tentunya ini menguntungkan juga untuk pemain-pemain di masa sekarang dan juga masa mendatang. Ya, namun kita tidak boleh menutup mata, wah kenapa sih Memphis Depay kan soalnya saya di internet sering membaca komentar-komentar negatif terkait lah anjir kenapa nih Memphis Depay yang jadi pencetak gol terbanyak. Ya tapi di sisi lain kita harus mengapresiasi bahwa Memphis Depay ini bisa terus konsisten menjadi striker ataupun penyerang utama dari timnas Belanda hingga mampu mencetak 52 gol. Terlepas mungkin kayak wah tim striker terhebat semasang manja Belanda kan Van Basten misalnya, apa enggak Johan Cruyff. Ya itu mah masing-masing aja ya. Cuman berdasarkan angka dan statistik ya kita mau tidak mau harus mau tidak mau harus menerima dan mengapresiasi Memphis Depay sebagai pencetak gol terbanyak timnas Belanda. Dan untuk perebutannya balik lagi di grup G sepertinya praktis hanya ada Polandia yang mungkin bisa menyulitkan Belanda. Untuk Finlandia sepertinya masih agak sulit. Ini tim masih dipimpin oleh Teemu Pukki. Nggak tahu sekarang siapa pemain kuncinya. Tapi sepertinya masih Teemu Pukki yang menjadi tumpuan dari Finlandia. Lituania dan Malta sepertinya belum bisa berbuat banyak di grup G ini. Ya praktis persaingan hanya Belanda dan Polandia. Belanda saya unggulkan untuk lolos langsung. Polandia kemungkinan besar akan masuk ke second round ataupun zona playoff. Lanjut. Ini dia grup H.
Di sini ada Bosnia, Austria, Romania, Siprus, dan San Marino. Sebenarnya ini agak unik. Ada Bosnia, Austria, Romania. Kalau saya pribadi cenderung mengunggulkan Austria untuk dapat lolos langsung. Pertama, ini tim dilatih oleh Ralf Rangnick, salah satu pelatih yang menciptakan filosofi bermain di Jerman. Banyak juga pelatih-pelatih muda Jerman ini berkiblat kepada beliau. Dan skuad dari Australia ini lebih kuat dibandingkan kedalaman skuadnya ya dibandingkan tim-tim yang ada di grup H seperti Bosnia ataupun Romania. Siprus dan San Marino ini berada levelnya jauh di antara ketiga tim di bawah ini. Praktis Bosnia pun hanya mengandalkan sang striker sepuhnya Edin Dzeko. So far tidak ada pemain yang menonjol di Bosnia, but they play as a team. So far sudah mengumpulkan 12 poin sempurna 4 pertandingan 12 poin. Sedangkan Austria pun masih sempurna 3 pertandingan 9 poin. Clash antara Austria dan Bosnia ini menarik. Ini akan memperebutkan siapa yang akan berada di peringkat pertama, siapa yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. So far untuk Romania ini masih cukup sulit ya untuk bersaing di antara kedua tim tersebut. Namun untuk di grup H, Austria dan Bosnia ini akan saling mengalahkan dan pertandingan antara kedua tim ini akan menjadi krusial. Kalau nggak salah main ini nanti malam ya. Kita coba cek lihat grup H, grup H, grup H. Ya, Bosnia akan menghadapi Austria pada Selasa malam nanti. Dan tentunya pemenang partai nanti malam akan memiliki keunggulan untuk dapat lolos langsung ke World Cup 2026. Oke, lanjut, lanjut. Di grup I, di sini ada Norway, Israel, Italia, Estonia, dan Moldova. Lagi-lagi Italia struggle di kualifikasi Piala Dunia. Sudah dua edisi Piala Dunia, Italia tidak ikutan World Cup di Qatar dan juga Rusia tidak ikutan. Terakhir ikutan Piala Dunia ini Italia di tahun 2014 di Brazil, itu pun tidak terlalu mentereng prestasinya. Di 2010 di Piala di Afrika Selatan pun sama, tidak lolos grup malah. Dan ya terakhir prestasi terbaik Italia di Piala Dunia adalah 2006 ya saat menjadi juara. Agak sedikit menyedihkan karena memang Italia eh, di saat tidak mengikuti Piala Dunia sempat menjuarai Euro, sebenarnya memiliki kualitas pemain yang cukup oke untuk dapat lolos ke Piala Dunia. Cuman somehow aku nggak ngerti kenapa Italia bisa kesulitan lolos ke Piala Dunia. Di grup I praktis harusnya hanya Norwegia saja yang menjadi pesaing utama dari Italia yang agak sulit untuk dikalahkan. Sebenarnya dari saya pribadi saya ingin Norwegia untuk dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Kenapa? Karena pertama adalah pemain-pemain yang mengisi Norwegia ini cukup mewah ya, cukup megah. Di situ ada Erling Haaland. Kita tahu semua itu striker mantap, striker yang gak ada obatnya selalu cetak gol. Ada juga playmaker dari klub spesialis nomor 2 Martin Odegaard. Lalu juga ada beberapa pemain yang memang memiliki kualitas yang cukup baik bermain di level tertinggi seperti Berge yang bermain untuk Fulham, lalu juga ada Ryerson yang bermain untuk Borussia Dortmund, lalu juga Ajer bermain untuk Brentford. Dan Norway seharusnya punya segala hal untuk lolos ke Piala Dunia dan juga saya ingin melihat Haaland di World Cup 2026. Kurang lengkap rasanya World Cup tanpa Erling Haaland. Dan terakhir Norwegia bermain di Piala Dunia pun tahun 1998 kalau tidak salah. Penantiannya sudah cukup panjang, sudah lebih dari 2 dekade. Sudah seharusnya Norwegia kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia. Tapi Italia saat ini berada di posisi yang cukup sulit. Kalau kita lihat di sini, Norwegia masih sempurna, 4 pertandingan, 12 poin, which is selalu menang. Dan partai melawan Italia pun Norwegia menang 3-0. Di sisi lain, Israel berhasil mengoleksi 9 poin, which is 3 kali menang, 1 kali kalah. Kalahnya pun lawan Norwegia. Dan Italia berada di peringkat ketiga dengan hanya mengumpulkan 6 poin. Ya berarti 1 kali kekalahan, 2 kali kemenangan. Memang dari partai pertandingan baru saja memainkan 3 pertandingan.
Namun Italia harus terus menang ya untuk menjaga peluang untuk dapat lolos ke Piala Dunia 2024. Di 2022 dan 2018 Italia kalah melalui playoff dan tentunya ini menjadi pelajaran bagi Italia bahwa mereka harus lolos secara langsung, harus mengalahkan Norwegia bagaimanapun caranya. Norwegia mungkin terlalu superior, namun Italia harus mencari cara bagaimana caranya mereka bisa menang terus dan juga lolos ke Piala Dunia. Dan ya kalau kita lihat juga teman-teman Italia juga kesulitan, kesulitan dari segi sorry dari segi kedalaman skuad seharusnya tidak kesulitan karena di si pemain-pemain yang memiliki kualitas yang tinggi dari ini di penjaga gawang padat, kuat, ada Donnarumma, Vicario, Alex Meret, Karaseci. Persaingannya mantap, persaingannya penuh dan level tertinggi. Meskipun kemungkinan besar Donnarumma akan menjadi penjaga gawang nomor satu. Di lini belakang ada Bastoni dari Inter, Mancini dari Roma, Gatti dari Juventus. Kayak tim-tim besar dari Italia memiliki back-back berkualitas tinggi dan dipanggil ke tim nasional Italia. Begitupun di lini tengah dan lini depan, seharusnya Italia tidak memiliki masalah berarti ya untuk dapat lolos ke World Cup 2026, baik itu melalui jalur langsung ataupun playoff. Cuman berkaca dari dua edisi sebelumnya yang selalu tersingkir lewat playoff, seharusnya Italia dapat lolos langsung, namun tidak akan mudah karena Norwegia menurut saya tanpa celah di grup I ini. Tantangan besar menanti Italia dan di sisi lain saya ingin melihat Erling Haaland bermain di Piala Dunia. Ya, which is di grup I saya sedikit menjagokan Norwegia sebenarnya dan Italia kemungkinan besar akan lolos melalui zona playoff ya. Oke lanjut. Selanjutnya di sini ada grup J. Ada North Makedonia atau Makedonia Utara, ada Belgia, atau Belgium, ada Wales, Kazakhstan dan Liechtenstein. Di sini sedikit mengejutkan meskipun ya sedikit mengejutkan lah bisa dibilang ya. North Makedonia atau Makedonia Utara ini berada di peringkat pertama dengan margin 11 poin, sedangkan Belgia berada di peringkat kedua dengan 10 poin, dan Wales di posisi ketiga dengan 10 poin. Di bawahnya ada Kazakhstan dengan 3 poin dan Liechtenstein dengan 0 poin. Di sini seharusnya menjadi grupnya Belgia. Belgia harusnya bisa lolos dengan mudah. Generasi emasnya mungkin sudah lama hilang, sudah lama tidak terdengar, hanya tersisa Kevin De Bruyne. Eden Hazard pensiun, Romelu Lukaku cedera dan mungkin akan kembali. Namun sekarang skuad dari Belgia ini lebih fresh, lebih segar, lebih banyak diisi pemain-pemain baru seperti Malik Fofana kemarin yang melawan Liechtenstein mencetak gol. Lalu juga ada Maxim de Kuiper yang baru saja bergabung ke Brighton dari klub De Brugge. Connie de Winter yang dari Genoa ke AC Milan. Lalu juga ada beberapa pemain muda lainnya seperti Zeno Debas. Lalu juga ada Diego Moreira yang switch nationality dari Portugal ke Belgia. Lalu juga strikernya tajam juga ada Lois Openda dari baru saja pindah dari Leipzig ke Juventus. Dari segi skuad seharusnya Belgia bisa lolos dengan mudah ya dan kedalaman skuadnya pun cukup ngeri. Dan di grup ini Belgia kerap menang dengan skor yang cukup telak ya kalau kita lihat. Kemarin saja tadi malam menang 6-0 atas Kazakhstan. Match day sebelumnya menang 6-0 lagi atas Liechtenstein. Dan memang agak kesulitan melawan Wales, menang 4-3 meskipun akhirnya menang dan draw melawan Makedonia Utara. Praktis kedua negara tersebut, Wales dan North Makedonia yang akan mengganjal Belgia, namun Kazakhstan dan Liechtenstein kayak bukan apa ya bisa dibilang bukan tantangan berarti lah. Terbukti mereka menang 6-0. Oke, sekian saja mungkin untuk dari grup J ya. Belgia sepertinya akan lolos tidak dengan mudah, namun sepertinya akan lolos langsung ke World Cup 2026.
Di sisi lain, Wales dan North Macedonia ini akan berebut sengit siapa yang akan menuju playoff. North Macedonia sudah tidak ada Goran Pandev, namun masih kuat. Strikernya Miovski yang bermain untuk Rangers masih menjadi tumpuan utama. Lalu juga ada Elgif Elmas, pemain dari Napoli yang memperkuat negaranya. Sedangkan di Wales tentunya tidak ingin kalah, ingin lolos ke World Cup 2026. Skuadnya cukup baik, banyak pemain yang bermain di Premier League, mirip seperti negara United Kingdom yang lain seperti Scotland dan juga Northern Ireland. Tidak mudah dikalahkan, kedalaman skuad yang cukup oke, ada Harry Wilson, Brennan Johnson, Nico Williams, dan masih banyak lagi. Tentunya akan sengit lagi-lagi, persaingan sengit rata-rata terjadi di perebutan zona playoff ya, yang ada di Eropa ini. Oke, mungkin sekian grup J, kita lanjut ke grup K. Di sini ada Inggris, Serbia, Albania, Latvia, dan Andorra. Sepertinya ini juga akan menjadi grup Inggris. Inggris akan lolos dengan mudah. Terbukti 4 pertandingan, 12 kali kemenangan, dan belum pernah kebobolan ya Inggris ya. Lawan Albania 2-0, Latvia 3-0, Andorra 1-0, dan kemarin malam lawan Andorra lagi 2-0. Partai yang cukup mudah untuk Inggris. Nanti pun Inggris akan melawan Serbia. Sebenarnya ini yang kemungkinan besar yang akan menemani Inggris Serbia ya menurut saya dengan skuad yang ada, kipernya Petrovic main buat Bournemouth, di lini belakang ada Milenkovic yang main di Forest, ada Pavlovic main di Milan, dan strikernya ada Mitrovic dan juga Dusan Vlahovic. Serbia diunggulkan menurut saya untuk lolos playoff, namun untuk lolos langsung kemungkinan besar Inggris yang akan mewakili grup K untuk ke World Cup 2026. Dan untuk Albania, Latvia, dan Andorra sepertinya akan cukup sulit bersaing dengan dua klub di atas. Dilihat dari kedalaman skuad dan tren di klub di grup ini. Ya praktis Albania, Latvia, dan Andorra saling mengalahkan, sedangkan Serbia dan Inggris mengalahkan ketiga klub tersebut. Sehingga ya, praktis Inggris dan Serbia yang kemungkinan akan lolos ke babak selanjutnya. Inggris ke World Cup, sedangkan Serbia ke playoff. Selanjutnya ada grup L antara Republik Ceko atau Czechia di sini, Kroasia, Montenegro, Faroe Island, dan Gibraltar. Di sini saya masih menjagokan Kroasia. Kroasia tidak bisa dipandang sebelah mata ya teman-teman karena di World Cup 2002 Qatar kemarin finish di posisi ketiga dan di Rusia 2018 sebagai runner up. Meskipun pemain-pemain yang menjadi tulang punggung di dua turnamen ke belakang ini sudah banyak yang meninggalkan seperti Rakitic, lalu juga ada Mandzukic. Namun ya terus berganti meskipun masih disokong ataupun dimotori oleh sang wonderkid Luka Modric. Namun skuad dari eh, Kroasia ini masih cukup baik, masih cukup oke untuk dapat bersaing di World Cup yang akan mendatang. Seperti ada Petar Sucic, pemain muda gelandang yang kini bermain untuk Inter Milan. Lalu juga kipernya ada Livakovic, kini bermain untuk Fenerbahce. Kroasia harusnya bisa lolos. Saya sedikit mengunggulkan Kroasia sebenarnya di grup L ini. Untuk Republik Ceko masih dipimpin oleh Patrick Schick, striker asal Leverkusen. Cukup oke juga penampilannya dari 5 laga berhasil mengumpulkan 12 poin. Republik Ceko, praktis Republik Ceko ini hanya kalah dari Kroasia dan kalahnya pun cukup besar ya 5-1. Kroasia masih sempurna, 3 laga 9 poin. Ya balik lagi, kemungkinan besar ini Kroasia akan lolos langsung dan Republik Ceko akan play off. Ya, kita sedikit summary teman-teman sebelum ditutup. Untuk di grup G sepertinya Belanda yang akan lolos. Di grup H saya menjagokan Austria yang akan lolos langsung ke World Cup. Di grup I, mohon maaf kepada Italia, namun saya menjagokan Norwegia. Di grup J ada Belgia yang kemungkinan besar akan lolos. Grup K ada Inggris dan grup L ada Kroasia. Tentunya segala kemungkinan masih dapat terjadi klub-klub yang tidak dapat kita prediksi
mungkin dapat memberikan kejutan dan mungkin ada beberapa klub-klub di Eropa ini yang akan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dan saya berharap tim-tim yang dipandang sebelah mata dan tidak memiliki kekuatan di atas kertas seperti Andorra, San Marino itu dapat mengejutkan tim-tim besar seperti kemarin Slovakia dapat mengalahkan Jerman meskipun Slovakia cukup besar. Ya, namun saya berharap tim-tim yang berada di level menengah hingga ke bawah di Eropa ini dapat memberikan kejutan ya, sehingga kualifikasi ini dapat berjalan dengan seru. Oke, segitu dulu mungkin. Thank you buat yang sudah ngikutin. Cukup panjang, cukup banyak videonya untuk World Cup qualification. Namun ini merupakan apa ya? Suatu perjalanan lah. Kita harus menghargai tim-tim yang melakukan perjalanan untuk dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Sekian, ciao.